Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, karena begitu besar kasih Allah kepada kita sehingga Dia mengaruniakan anak yang tunggal supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Pada malam hari ini kita akan membahas tentang 7 hal pesan Allah kepada Musa. Sekarang yang keempat. Sebelumnya mari kita satu dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan untuk segala hal yang telah Kau perbuat dalam sepanjang hari Senin ini tanggal 11 Oktober 2021. Kami percaya Tuhan Kau selalu bersama kami Roh Kudus, karena kami meminta kepada Bapa untuk kami selalu minta Roh Kudus, kepenuhan Roh Kudus, pimpinan Roh Kudus, Allah penolong, Allah penghibur Roh kebenaran. Terima kasih Tuhan pada Allah Roh Kudus yang terus memimpin kami, menolong kami, memelihara kami, dan menghalau kami dari serangan roh jahat, roh kematian, roh dunia, roh mati, roh santet, sihir, tenung, tumbal, guna-guna, roh maut, dan yang maut, roh mereka curang maut, roh segala penyakit apapun dari jurang menuju kaki, termasuk COVID-19, varian apapun, dipatahkan kuasanya dengan darah dari Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan, pada malam hari ini kami mohon Allah Roh Kudus sebagai guru agung kami untuk mengajar kami tentang 7 hal pesan Allah kepada Musa di padang gurun, hidup dalam pegangan bersama Tuhan. Dan kami ingin terus pegangan kami adalah Tuhan Yesus Kristus, karena Engkaulah keselamatan kami, Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah kebenaran kami. Kami mau hidup dalam kekudusan Tuhan, terus menguduskan diri kami dengan kuasa darah Yesus Kristus Tuhan. Darah anugerah dari Kristus Tuhan itu selalu menguduskan kami selama-lamanya sampai selama-lamanya. Kami mohon juga hidup dalam kebenaran. Yesus adalah kebenaran, kami hidup dalam Yesus Kristus Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, urapi kami Tuhan, dan Bapak Ibu yang menyaksikan urapan yang baru dari Allah Bapa, dari tata kasih karunia Allah di tempat yang maha tinggi, mengurapi kami berlimpah-limpah. Kami butuh anugerah dan kasih karunia berlimpah-limpah atas hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, kita akan membahas tentang hal-hal yang keempat ya. Saya ulangi lagi ya, 7 hal pesan Allah kepada Musa dalam Keluaran 3, 7-10. Yang pertama bicara tentang aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan mereka. Jadi Allah Bapa telah memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesengsaraan mereka. Yang kedua, aku telah mendengar seruan mereka. Jadi setiap seruan bangsa Israel didengar oleh Tuhan, seruan kita juga didengar oleh Tuhan. Karena kita adalah Israel rohani. Karena kita yang percaya Tuhan Yesus Kristus berhak menerima janji Abraham juga. Yang ketiga, aku mengetahui kesedihan mereka. Tadi Tuhan mengetahui kesedihan kita. Yang keempat, aku juga telah melihat penindasan yang dilakukan orang-orang Mesir. Ya. Jadi Tuhan melihat penindasan yang dilakukan oleh orang-orang Mesir. Jadi penindasan yang dilakukan oleh orang-orang kepada kita, baik itu secara fisik ya misalnya atau non fisik ya, Tuhan lihat kok. Karena Tuhan itu tidak pernah tidak memperhatikan kita, selalu memperhatikan kita, selalu melihat kita. Kita ulangi lagi ya, Keluaran 3, 7-10. Keluaran 3, 7-10. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku, juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir ya. Jadi Musa diutus oleh Tuhan ya. Jadi di sini kita highlight ayat 9 ya. Juga telah kulihat yang B ya. Juga telah kulihat, maksudnya Tuhan lihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi kalau kita ditindas ya, itu hal yang wajar. Wajar. Kalau kita melihat bahwa kita tidak mau ditindas, itu tidak wajar.
Kenapa saya bilang demikian? Karena penindasan ini adalah suatu hal yang wajar yang diterima anak-anak Tuhan. Ya, saya ulangi, hal-hal yang wajar ya. Penindasan itu ada hal-hal yang wajar yang dialami oleh anak-anak Tuhan. Kenapa demikian? Karena Tuhan Yesus Kristus pun ditindas ya. Waktu pelayanan di bumi ya, sampai mati di kayu salib. Ya. Tapi dia bangkit ya pada hari ketiga. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa, dan kita nanti juga akan mengalami kenaikan rapture Tuhan. Kalau kami punya program sama keluarga, siap sedia untuk kedatangan Tuhan, dengan kami siap sedia untuk beriman untuk pengangkatan atas kami. Bapak Ibu juga saudara harus siap beriman untuk pengangkatan atas diri Bapak Ibu saudara sekalian bersama keluarga ya. Makanya kita harus benar-benar hidup kudus, berkenan, tidak bercacat, tidak bercela, tidak bernoda di hadapan Allah. Setiap detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun, 100 tahun. Ya, sampai selama-lamanya. Walaupun ada penindasan ya, penindasan kita tidak dibuat nyaman atau dibuat susah, dibuat repot, dibuat capek ya. Itulah kita sebagai Israel rohani. Karena kita mau keluar dari dunia ini, artinya kita tidak mau bersama lagi dengan hal-hal dunia. Walaupun kita masih hidup di dunia, tapi kita tidak dunia. Hal-hal yang spiritual, rohani, yang berhubungan dengan kasih Tuhan, yang berhubungan dengan mencari Tuhan, itu yang kita lakukan. Ini PR saya juga, tugas saya. Saya memang ingin terus menggali firman Tuhan, tapi memang kondisi kecapean, suka tidur siang ya, yang lama itu yang menyebabkan saya tuh harus berusaha untuk mencari Tuhan, membuka firman Tuhan ya. Kayak kita setiap hari minta kasih karunia anugerah Tuhan yang berlimpah-limpah supaya kita bisa melakukan apa yang kita janjikan kepada Tuhan ya. Saya juga ada PR untuk supaya tidak menghabiskan waktu di WhatsApp ya, di handphone, Instagram, YouTube, karena itu sangat mengganggu sekali. Coba bayangkan ya, kita ditindas oleh gadget itu artinya, karena gadget itu menyita waktu kita, sehingga waktu kita bersama Tuhan menjadi berkurang. Waktu kita sama gadget tuh semakin hari semakin bertambah. Itu tidak benar, kita ditindas oleh gadget. Makanya kita minta ampun sama Tuhan, karena janji firman Tuhan di 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, Yesus adalah setia dan adil, Ia akan mengampuni segala dosa kita dan mensucikan kita dari segala kesalahan kita. Saya mohon ampun. Saya hari ini masih lama lah memegang WA-nya, gadgetnya. Kita janji berusaha besok supaya hanya keperluan untuk urusan ya, kalau karena saya bekerja sebagai dokter, urusan rumah sakit ya, giliran itu nggak usah dipegang lagi, atau urusan yang mungkin nanya kesehatan saja. Misalnya ada WhatsApp yang nanya kesehatan, kita tanggapi, tapi jangan buka YouTube, Instagram untuk lihat hal-hal yang di luar untuk pengenalan kita akan Tuhan itu ya. Walaupun tadi saya cuma melihat tentang misalnya ya, tentang film rohani itu ya, anak yang hilang, tapi itu menyita waktu juga ya. Atau melihat ada wolf, serigala berantem sama anjing, itu nggak perlu. Harimau berantem sama singa, nggak perlu ya. Saya menyadari itu salah. Saya berusaha Tuhan untuk besok tidak demikian, seterusnya sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita ya. Kita tidak didapati yang masih gadget yang begitu banyak ya waktunya. Itulah penindasan dalam hal HP, penindasan dalam hal dunia bisa macam-macam. Apalagi banyak sekarang orang menawarkan produk-produk, kita cenderung melihat produk-produk yang mungkin flash sale, banding harga dan segala macam. Kita cenderung untuk meningkatkan status apa yang kita pegang itu supaya kelihatan kekinian dan keren. Nah, itu juga masalah ya. Penindasan, kita ditindas oleh gaya hidup
orang-orang. Jadi kita tidak mau dibilang ketinggalan, gak keren, ya norak atau kampungan. Sehingga kita harus mengikuti gaya hidup orang-orang dunia, padahal kita hamba Tuhan. Hati-hati. Kita sebenarnya harus ya bersyukur apa yang ada ya, handphone kita yang nggak usah ganti ya, atau apapun ya masalah teknologi itu. Kalau memang masih ada ya handphone, ya ngapain kita tukar tambah gitu ya, beli yang baru. Itu menurut saya ya. Atau baju atau liburan, kalau nggak perlu ya nggak usah liburan ya, kecuali kalau urusan rohani ya, untuk pelayanan mimbar, khotbah atau pelayanan ini boleh ya. Jadi penindasan itu bukan hanya fisik tapi non fisik juga, hal-hal yang menindas kita sehingga kita menjadi nggak bergaul sama Tuhan, sehingga kita jauh dari persekutuan dengan Tuhan. Ya kita tetap sama Tuhan, setia sama Tuhan, tapi jauh dari persekutuan dengan Tuhan. Ya itu hati-hati, karena uang, mamon, dan teknologi seperti handphone ini bisa menjauhkan kita dari Tuhan. Jangan pernah bilang, wah kita bisa mengendalikan diri, kita bisa minta ya, hal-hal yang penting. Hey, kita harus berhati-hati, jangan merasa bisa. Karena handphone ini benar-benar benda yang sangat-sangat misterius. Ya, saya juga pakai rekaman ini pakai handphone, tapi dengan bijak. Tapi nanti ya saya kan menggunakan bijak, hati-hati juga. Belum tentu kebijakan yang kita buat itu nanti sempurna ya. Ya makanya terus untuk berjuang ya, supaya hidup kita tidak bercacat, tidak bercela, tidak bernoda, hidup berkenan di hadapan Tuhan. Ya, makanya kita minta kasih karunia Tuhan melimpah-limpah, anugerah Tuhan melimpah-limpah. Ya, penindasan itu seperti itu ya. Jadi kita harus benar-benar menyadari bahwa penindasan fisik sama penindasan non fisik yang berupa hal-hal dunia ini, kedagingan juga bisa ya. Ya, makanya kita tidak boleh terjebak atau ditipu sama itu semua ya. Jadi kita harus fokus mencari Tuhan, mencari firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan, jadi pelaku firman, jadi pelaku firman. Amin. Kita satu dalam doa. Allah Bapa yang bertata kerjaan surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Allah Roh Kudus. Kami mendapatkan remamu bahwa kami ditindas bukan hanya fisik saja, tapi kami ditindas oleh hal-hal yang berhubungan dengan kemajuan teknologi dan kemajuan zaman. Kami cenderung Tuhan untuk menyetarakan hidup kerohanian kami Tuhan dengan segala apa yang menjadi gaya hidup dunia ini. Walaupun memang dengan dalil tidak dosa, tetapi kalau kami melihat bahwa apa yang kami sesuaikan dengan gaya hidup orang-orang, stylish dan segala macam, itu membuat kami Tuhan menjadi jauh dari Tuhan. Dosa-dosa kami Tuhan, apabila kami juga masih memegang handphone WA untuk hal-hal yang sia-sia tidak perlu. Dosa-dosa kami Tuhan Yesus, karena kami masih buang-buang waktu Tuhan dan kurang mencari wajah Tuhan. Terlalu banyak janji yang kami ucapkan dengan Tuhan, apabila kami juga belum menggenapi melakukan semuanya. Berikan kesempatan kami Tuhan untuk selalu ingat apa yang janji-janji kepadamu ya Allah Bapa, Yesus Kristus, Roh Kudus. Ampuni dosa-dosa kami, basuhlah kami dengan darah Allah Yesus Kristus Tuhan, supaya kami terus hidup dalam kekudusan, tidak ada dosa, karena kuasa darah Yesus Kristus menyucikan kami dari segala dosa dan pelanggaran kami. Oleh Tuhan Yesus Kristus kami telah sembuh, kami ditebus dari kutuk dosa, kami ditebus dari kutuk kematian, kutuk dunia mati, kutuk sanasi, tudung bangun, untuk maut dan yang maut, untuk malaikat yang maut, untuk penyakit apapun sudah dipatahkan, hancurkan dengan darah Allah Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami ingin istirahat, berikan kami tidur nyenyak, mohon besok kami pada jam 4 jam 5 pagi untuk melakukan saat teduh. Dan kami mohon Tuhan Allah Roh Kudus menguasai alam sadar bawah sadar kami dalam tidurnya kami. Tuhan kematian mendadak, Tuhan aku henti nafas di jantung, akut abdomen, cuci darah, stroke, pendarahan, serangan jantung, serangan kematian, gagal napas, demam, hancur kuasa dengan nama darah Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menceritakan doa ini jam 6 Bapa, Anak dan Roh Kudus dalam tulis Kristus kami doa sekali. Amin. Ya, saksikan besok malam kita akan bahas 7 hal pesan Allah kepada Musa yang ke-5. Tuhan Yesus berkati. Shalom. Selamat malam.